الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Kembali lagi kita akan mengkaji hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam kitab At-Targhib wa Tarhib. Bagi kalian yang memiliki kitabnya, silahkan dibuka kitabnya halaman 8 dan 19. Kita lanjutkan pelajaran yang kemarin. At-targhibu fi shaffil awal fi iqamati sufuf. Anjuran pada menyatakan keutamaan shaf pertama pada menyempurnakan shaf barisan sholat. Jadi dalam sholat itu, dalam sholat berjamaah itu, shaf yang sebaiknya kita isi adalah shaf pertama dulu. Sehingga ketika shaf pertama itu sudah sempurna, sudah habis, baru kita isi dengan shaf yang kedua. Qala sallallahu alaihi wasallam khairu sufufir rijali awwaluha. Sebaik-baik shaf laki-laki adalah shaf yang pertama. Jadi dalam salat berjamaah bagi laki-laki itu shaf yang paling utama baginya adalah shaf yang pertama. Bila sudah shaf pertama penuh, maka baru shaf yang kedua. Wa syarruha akhiruha, dan sejahat-jahat shaf bagi laki-laki adalah shaf terakhir. Jadi di sini menunjukkan kan keutamaan daripada shaf pertama. Jadi bagi kita yang mau salat berjamaah, hendaknya kita memperhatikan perkara shaf ini, sehingga kita dapat menempati shaf yang pertama ketika sholat berjamaah itu. Oleh karena itu ada di daerah-daerah terutama mungkin di daerah yang masjidnya besar, yang terkenal seperti Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan lain sebagainya, maka tentu orang-orang berlomba untuk menempati shaf pertama itu. Wa khairu sufufin nisa'i, dan sebaik-baik shaf perempuan ketika sholat berjamaah akhiruha adalah shaf terakhir. Jadi kalau perempuan ini kebalikan dari laki-laki, ketika dia sholat berjamaah hendaknya dia menempati shaf yang terakhir. Wa syarruha, dan yang sejahat-jahat shaf perempuan adalah shaf yang pertama. Namun sekarang ini biasanya di masjid atau langgar sholat antara shaf laki-laki dan shaf perempuan itu dibatasi dengan tirai, sehingga makmum perempuan itu tidak melihat secara langsung kepada makmum laki-laki. Jadi mengenai apakah shaf perempuan itu lebih bagus di shaf terakhir ataupun shaf yang pertama ketika sholat berjamaah meskipun ada tirai itu, memang sebaiknya bagi perempuan itu shafnya yang terakhir saja. Namun jika shaf yang terakhir itu sudah penuh, maka isi shaf yang di depannya sampai akhirnya terisi shaf yang pertama. Namun seandainya juga jika misalnya perempuan menempati shaf terakhir
justru suara imam mungkin tidak kedengaran dengan jelas, maka silakan saja bagi perempuan untuk menempati shaf yang lebih dekat dengan imam. Itulah. Faqala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aqimus sufufa, sempurnakanlah shaf salat. Artinya barisan salat itu diratakan, ya, diratakan betul-betul, jangan sampai ada yang kosong. Wahazu bainal manakibi, dan bintangilah di antara bahu-bahu. Wasuddul khalala, dan tutupilah jarak yang kosong, dan tutupilah jarak yang kosong dalam sholat berjamaah. Walinu bi'aidi ikhwanikum, dan lunaklah dengan tangan-tangan saudaramu. Wala tazaru furujatin lisyaitan, dan janganlah kamu biarkan tempat-tempat yang renggang untuk jalan syaitan. Jadi di hadis ini, ya, ini menunjukkan perlunya untuk meratakan shaf ketika sholat berjamaah, dan jangan ada dibiarkan shaf dalam sholat berjamaah itu kosong, karena itu diibaratkan seperti tempat yang lapang yang mana setan berjalan di sela-sela orang yang sholat itu, sehingga dia lebih mudah menggoda terhadap orang yang sholat tadi. Artinya apa? Artinya meratakan shaf sholat, menyempurnakan barisan sholat, mengisi shaf-shaf yang kosong, itu bagian daripada kesempurnaan sholat berjamaah, dan menjadi salah satu cara untuk supaya sholat itu menjadi khusyuk. Waman wasala shaffan wasalahullah. Barang siapa menyambung barisan sholat, barang siapa menyambung barisan atau shaf tadi, niscaya Allah akan menyambungnya. Waman qata'a shaffan, dan barang siapa memutuskan barisan sholat, qata'ahu Allah, maka Allah memutuskannya. Ya, ini sebuah isyarat akan pentingnya, ya, shaf dalam sholat berjamaah itu jangan sampai kosong, dan renggang pun juga jangan sampai terjadi. At-targhibu fil imamah wa 'adamit tatwil, anjuran pada menjadi imam dan tidak memperpanjang sholat. Qala sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man amma ashabahu khamsa shalawatin, barang siapa menjadi imam kepada sahabat-sahabatnya khamsa shalawatin, salat 5 waktu, imanan karena iman, wahtisaban dan mengharap ridha Allah, ghufira lahu, niscaya diampuni baginya, ma taqaddama, sesuatu yang telah dahulu, min zambihi, dari dosanya. Ini keutamaan orang yang menjadi imam, ya. Jadi orang yang menjadi imam sholat 5 waktu dikarenakan iman kepada Allah dan semata-mata mengharap ridha Allah, maka dosa-dosanya diampuni Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man amma qauman,
barang siapa menjadi man amma qauman, barang siapa menjadi imam kepada satu kaum, satu kelompok, falyattaqillaha, maka hendaklah dia takut kepada Allah. Wal ya'lam, dan hendaklah dia tahu, annahu, bahwasanya dia dominun, menanggung, ya, menanggung, mas'ulun, akan ditanya, lima domina, bagi apa yang dia tanggung. Dan hendaklah dia mengetahui bahwasanya dirinya itu sebagai seorang penjamin, gitu kan, yang akan ditanya tentang apa yang dia jamin. Wa in ahsana, dan jika dia berbuat baik, kana lahu minal ajri, adalah baginya daripada balasan, mislu ajri man shalla khalfahu, seumpama pahala orang yang sholat di belakangnya. Min ghairi ayyan kusa min ujurihim syai'an, dari ketiadaan bahwa kurang dari pahala-pahala mereka sedikit pun. Wa ma kana min naqsin fahuwa alaihi, dan sesuatu yang adalah dari kekurangan, fahuwa alaihi, maka dia atasnya. Maka kekurangan itu tanggungannya. Fahuwa alaihi artinya maka kekurangan itu menjadi jaminannya. Jadi di hadis ini disebutkan akan keutamaan orang yang menjadi imam, dan juga akan hal yang dianjurkan bagi orang yang menjadi imam, bahwa orang yang menjadi imam itu, ya, jika dia berbuat baik kepada makmumnya, tidak terlalu memberatkan kepada makmumnya, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang sholat yang di belakangnya. Dan segala kekurangan yang ada dalam sholat itu otomatis imamlah yang menjadi penjamin, yang menanggungnya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yanhal a'immata 'anit tatwili bin nasi, melarang para imam daripada memperpanjang sholat dengan jamaah, ya, dengan jamaahnya. Wa yaqulu, dan Nabi bersabda, idza shalla ahadukum lin-nasi falyukhaffif, maka apabila sholat salah seorang kamu menjadi imam bagi manusia, bagi orang lain, maka hendaklah dia meringankan sholatnya. Fa inna fihim, maka sesungguhnya pada mereka manusia jadi makmum tadi, ad-dha'ifa, ada orang yang lemah, wasakima, dan orang sakit, wal kabira, dan orang tua, wadzal hajati, dan orang yang mempunyai hajat. Fa idza shalla li nafsihi, dan maka apabila dia sholat sendiri fal yutawwil ma syaa, maka hendaklah dia memperpanjang sholatnya menurut yang dia kehendaki. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yukhaffifus sholata, meringankan sholatnya berjamaah, ma'a itmamiha, disertai menyempurnakan sholatnya. Jadi di sini anjuran dari Nabi untuk imam, untuk para imam, agar meringankan sholat, jangan terlalu memperpanjang sholat. Misalnya dalam bacaan surah, jangan terlalu milih bacaan surah yang panjang-panjang, ya, artinya yang ringan-ringan saja. Agar apa? Agar makmum pun juga tidak terlalu merasa keberatan mengikuti kita. Adapun jika memang surah-surah itu sudah ditentukan, ya, seperti misalnya dalam sholat Jumat
surah yang ditentukan adalah Sabbihis dan juga Hal Ata, maka sebetulnya itu bukan termasuk ayat-ayat atau surah yang panjang. Jadi tidak apa-apa seorang imam membaca surah-surah itu, meskipun terkesan lebih lama daripada imam membaca surah yang lainnya. Dan Nabi SAW meringankan sholat ini, tetap meringankan sholatnya. Nabi meringankan sholatnya, tetap memperhatikan dengan kesempurnaan sholatnya. Artinya jangan sampai ketika meringankan sholat malah syarat rukunnya tidak terpenuhi. Ini pun juga tidak diperkenankan. Nah, kiranya sampai di sini yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.